Oke, cara penulisannya tolong perhatikan. Nanti ini bukan seperti ini ya, tetapi ini masuk ke dalam satu tab. Jadi begini. Nah, kayak gitu. Ya. Terus di paragraf kedua juga begitu. Ini masuk begini. Ya. Nanti kamu diminta untuk mengidentifikasikan. Berarti nanti kamu buat kayak gini. Misalnya kamu tulis Ancol. Oh, udah 10 kalimat, masuk paragraf 1, 10 kalimat misalnya. Berandai-andai ini 10 kalimat, lalu kamu identifikasikan, kamu sebutkan. Ini loh yang namanya identification. Lalu masuk paragraf kedua. Paragraf kedua isinya description. Udah buat 10 kalimat. Dan nanti nggak boleh ada space antara paragraf 1 dan paragraf 2. Tapi modelnya seperti ini. Seperti ini yang kalian lihat di HP kalian. Ya, paragraf 1 selesai, identifikasikan, sebut. Paragraf 1 disebut dengan identification. Atau enggak, di sini juga boleh tulisnya atau di atas. Jadi harus ada judulnya dulu, title. Ini enggak ada judulnya ya, bekantan. Bekantan harusnya ada di tengah-tengah judulnya. Ya, setelah judul, masuk sebutkan cirinya, bukan cirinya, language feature dari paragraf 1 dari teks berbentuk deskriptif, yaitu identification. Jadi kamu tuliskan di sini, identification. Ya, kalau nggak mau buat seperti ini bisa ditulis di atasnya sebelum kalian membuat paragraf 1. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas, Miss, jelas. Oke, paham. Baik. Saya balik dulu. Oke, saya kembali lagi ke PowerPoint yang lain. Sebentar ya. Descriptive text. Nah, oke. Capek. Nah, ini nih yang lebih enak dilihatnya. Nah, jadi paragraf 1 disebut dengan identification, isi dari identification ya ini. Menjelaskan dari mengidentifikasikan bendanya atau fenomenanya, subjeknya, pengenalan subjek. Yang kedua adalah isi dari description, kamu sebutkan ciri-ciri dari subjek yang akan kamu tuliskan, atau bisa berupa physical appearance kalau orang. Nah, kalau di sini, kalau tempat berarti ciri-ciri dari tempat itu. Ada apa aja di tempat rekreasi yang akan kamu sampaikan dalam tulisannya nanti. Oke, tadi kan penilaiannya harus sesuai dengan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya, yang pertama, kamu harus gunakan kata benda, ya pastinya. Taman mini gitu ya, di judulnya. Lalu gunakan simple present. Iya, gunakan simple present. Tadi contohnya, Taman mini is the most interesting places for tourists when they visited Indonesia. Nah, gunakan to be is, simple present. Ya, to be is untuk menggambarkan bahwa yang kamu gambarkan adalah kenyataan, nyata barangnya. Begitu ya. Terus gunakan kata sifat, yaitu tadi ada beautiful. Lalu gunakan kata benda secara detail. Misalnya, taman mini is very large. Taman mini sangat luas. Gunakan kata sifatnya untuk menggambarkan dari bendanya. Demikian, ya. Lalu apa lagi? Ini contohnya. Contoh dari teks berbentuk description. Ya, yang di sini yang dia gambarkan adalah Macquarie University. Ya, jadi ini paragraf 1 dia buat hanya 2 kalimat saja, tapi nanti yang di ujian praktek kalian harus ada berapa kalimat? 10 kalimat. Oke, baik. Ini teks yang berbentuk deskriptif. Sekarang yang teks berbentuk recount. Nah, nanti jika kalian mendapat teks berbentuk recount, ya, udah kelihatan di HP-nya? Sudah ya? Sudah? Yang recount? Oke, sudah. Oke, baik. Untuk yang teks recount itu teksnya tadi temanya apa coba, Ardiansa? Temanya bisa your experience atau historical event. Tapi di sini
Saya sih hanya memberikan saran saja. Nanti ketika kamu menulis dapat teks berbentuk recount, cari yang zona aman aja. Maksudnya zona aman yang memudahkan kalian ketika menulis, gitu loh. Jadi ambil yang your experience aja atau the writer experience, pengalaman penulis. Karena itu kan merupakan tulisan yang memudahkan kalian untuk menulis karena kalian memang pernah mengalami pengalaman yang akan kamu tuliskan dalam karangan kamu. Jadi kalau misalnya mau pilih, misalnya aku nggak mau deh pengalaman, aku pilihnya historical event. Kalau historical event berarti kamu harus punya sources-nya dulu, sumbernya dulu. Jadi nggak bisa mengarang. Yang bisa mengarang di teks recount adalah teks dengan materi the writer experience. Oke, ada berapa paragraf? Sesuai dengan generic structure-nya ada 3 bagian. Berarti di sini kamu harus menulis 3 paragraf, 10 untuk paragraf pertama, 10 kalimat paragraf 1, 10 kalimat paragraf kedua, dan di reorientation atau di kesimpulannya, ini buatkan saja 5 sampai dengan 6 kalimat. Jadi tak usah ada 10 kalimat, karena di sini cuma kesimpulannya aja. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari generic structure teks berbentuk recount. Yang pertama adalah orientation. Jadi nanti paragraf 1 cara buatnya adalah kamu harus memberikan informasi tentang setting tempat di mana dan kapan pengalaman yang kamu lakukan itu terjadi, dan kamu perkenalkan tokoh-tokohnya atau karakternya yang ada dalam cerita kamu atau yang ada dalam cerita berbentuk pengalaman kamu. Misalnya, saya ambil judul Visited Melbourne in my last holiday. Karena biasanya kalau di dalam teks berbentuk recount yang menceritakan pengalaman, itu menceritakan pengalaman diri sendiri. Biasanya sering keluar kata-kata my, I, and I, atau bisa menyebutkan orang lain. Ya, masuk paragraf pertama orientasi. Jadi isinya nanti kamu menceritakan setting tempatnya. Berarti gini diawali dengan keterangan waktu. Last holiday, I and my family visited Melbourne for 5 days. Ya. I and my family visited Melbourne by using an aeroplane atau by an aeroplane. Kamu ceritakan lagi sampai dengan 10 kalimat. Begitu, itu masuk paragraf 1. Lalu masuk paragraf kedua, tidak ada jeda, tapi masuk satu tab, isinya event. Apa itu event itu? Nah, di event, di paragraf kedua, kamu ceritakan kejadian yang tell what happened. Jadi, ceritakan kejadian atau peristiwa yang pernah kamu alami dalam cerita kamu. Tadi karena mengunjungi Melbourne, berarti kamu tadi bilang di atas, tadi saya contohnya mengunjungi Melbourne selama 5 hari. Berarti eventnya nanti kamu buat 5. Ya, in the first day I visited my uncle house there. Misalnya gitu. Teruskan kamu ngapain lagi. Hari kedua misalnya I and my family visited interesting places in Melbourne. Example bla 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 sampai dengan hari ke-5. Begitu. Ya. Jadi buat satu paragraf, bukan nanti in the first day satu paragraf, in the second day satu paragraf, tidak, itu digabungkan jadi satu paragraf menjadi 10 kalimat. Begitu. Kalau lebih gimana? Usahakan 10 kalimat saja. Gitu ya. Oke, masuk paragraf kedua yaitu reorientation. Di sini optional. Boleh iya, boleh tidak. Tapi saya minta wajib gunakan reorientation. Jadi nanti kalau dapatnya recount ada 3 paragraf. Nah, di paragraf ketiga, isinya apa sih paragraf ketiga? Paragraf ketiga isinya closure of event. Jadi ini penutup. Penutupnya, it is about your feeling. Isinya adalah expression about your feeling. Ekspresi dari perasaan kamu. Ya, makanya saya bilang tadi, di paragraf ketiga, di teks berbentuk recount, buatnya 5 atau 6 kalimat saja. Karena isinya tentang perasaan kamu. Misalnya begini, I
and my family, especially my mother, was very happy to visit Melbourne because bla 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 bla. Terus ada hopingnya di sana. Ya, we hope someday I and my family are going to visit Melbourne again. Begitu. Titik sampai 5 atau 6 kalimat. Jelas tidak? Jelas tidak sampai di sini? Nah, tadi language feature-nya untuk unsur kebahasaannya gunakan noun dan pronoun, yaitu noun-nya bisa, karena tadi Melbourne berarti Melbourne terus yang saya sebutkan. Gunakan specific participle, gunakan kata ganti orang yang khusus, karena saya menyebutkannya selalu saya, karena dia menceritakan tentang saya dan keluarga saya, berarti nanti dalam karangan saya ada kata I and my family. I and my family itu selalu yang disebutkan dalam ceritanya di paragraf, baik paragraf 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir, ciri unsur kebahasaan dari recount adalah gunakan simple past tense yang pastinya, karena kita menceritakan kegiatan yang sudah terjadi atau activity in the past atau completed action in the past, so we have to use the second verb in your essay atau di karangan kalian. Demikian. Ada yang mau bertanya sampai sini? Cara penulisannya nanti seperti yang tadi, kalau ada 3 paragraf, berarti buat 3 paragraf, masuk ke dalam menjorok 1 tab, dan identifikasikan. Ini loh paragraf 1 yang disebut dengan apa? Tadi orientation, gitu ya. Ini loh paragraf kedua yang disebut dengan event. Ini loh paragraf ketiga yang disebut dengan reorientation. Ya, boleh di sini nanti tulisnya atau bisa di samping di karangan yang sudah kamu buat. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya hentikan berbagi PowerPoint-nya, ada yang mau bertanya? Responnya, Dok? Halo? Yang masih bingung? Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Halo? Halo? Nggak ada, Halo? Miss. Kayaknya nggak ada ya? Apa ketiduran? Kayak saya tadi ketiduran. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya mau tanya ke kalian. Kalau untuk yang video, harus pakai durasi nggak ya? Coba, enaknya gimana? Pakai durasi atau Jangan, enggak? Miss, jangan. 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 Durasi. Tidak. Iya, sebenarnya ada durasinya loh itu. Miss, apa Cuman- saya berat sedikit Jangan, memorinya. Oke, maunya berapa durasi? Durasinya berapa kalau? Jadi terserah kamu aja Ini gitu. 3 deh. 3 3 menit? Oh, jangan 3 menit, 3 detik gitu. Itu bukan Bentar, saya jawab. sebentar amat. Nah, oke deh, saya durasiin ya. Paling lama 5 menit. Jadi jangan cuma 1 detik. 1 detik enak banget gitu, cuma ngomong nggak ada ekspresi. Ya, belain sampai kentang. ya makanya nanti saya yakin deh kelas ini pasti bisa melakukan kegiatan yang harus memang kita lakukan bersama-sama, karena ini merupakan anak tangga yang kedua ya dari anak tangga pertama itu tryout. Untuk mencapai kelulusan kita harus lewati anak tangga berikut. Anak tangga yang kedua adalah ujian praktek. Lalu nanti tryout lagi tanggal 6 di hari Sabtu sudah masuk tryout lagi yang kedua. Setelah itu masuk PAT. Setelah PAT di bulan Maret kita masuk ujian sekolah berbasis daring. Lalu masuk lagi UBKD, ujian sekolah berbasis daring komputer. Nah, yang itu soal-soalnya adalah soal-soal AKM. Jadi lebih banyak yang namanya numerikal dan literasi begitu. Jadi itulah anak tangga yang harus kalian lewati. Jadi sih saya berharap, yakin kelas ini bisa melaksanakan kegiatan atau ujian praktek baik menulis maupun berbicara dengan baik dan lancar. Saya ulangi, untuk yang videonya saya deadline-nya atau ambang batasnya yaitu hari tanggal berapa? 9. Karena